Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tamadani. Saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Sebenarnya apa sih teknologi digital? Berikut penjelasannya. Di bab ini kita akan mempelajari dua sub pokok. Yang pertama tentang mengenai apa itu teknologi digital, dan yang kedua tentang telepon seluler. Yang pertama kita akan mempelajari tentang teknologi digital. Jadi teknologi digital itu adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih kepada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang tepat dibaca oleh komputer. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai BIT atau binary digit. Nah, ada dua sub pokok pembahasan juga di sini. Yang pertama tentang penyimpanan data. Di penyimpanan data ini juga ada a hard disk, merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk. Kemudian ada flash drive. Nah, flash drive ini berupa chip memori yang berupa penyimpanan data yang dihubungkan dengan interface USB. Kemudian ada zip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive yang mampu menampung hampir 100 MB. Kemudian ada digital versatile disk atau bisa kita sebut DVD. DVD adalah teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk yang kapasitasnya mencapai 9 GB. Kemudian ada cold storage, adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanan. Yang kedua kita akan mempelajari tentang transmisi data. Jadi transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengirim atau penerus pesan dari sebagian seseorang kepada orang lain. Dan data yaitu keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, suara, dan sebagainya. Jadi transmisi data itu adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Transmisi data secara digital yaitu proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Peralatan yang melakukan transmisi data secara digital itu ada telepon genggam atau telepon seluler. Nah, telepon seluler atau disebut dengan ponsel adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Kemudian ada siaran TV digital. Televisi adalah sebuah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersamaan. Kemudian ada komputer yang terhubung dengan jaringan. Komputer itu adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrolan program yang tersimpan di memorinya. Nah, kita juga di bab ini akan mempelajari tentang teknologi telepon seluler. Telepon genggam pertama kali didemonstrasikan oleh Johann F. Michel dan Dr. Martin Cooper dari Motorola tahun 1973 menggunakan sebuah handset yang bermassa 1 kg. Pada tahun 2013, pasar smartphone sekitar 75% lebih didominasi oleh smartphone Android yang pertama kali dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Berikut adalah penjelasan kemunculan ponsel generasi awal hingga terkini. A. Ada generasi 0. Nah, generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon oktagonal sebagai dasar telepon seluler, namun konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. B. Ada generasi 1. Teknologi yang digunakan oleh generasi 1 ini masih bersifat analog dan dikenal sebagai istilah AMPS. Sistem yang digunakan juga masih bersifat regional. Kekurangan generasi 1 adalah ukuran yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Selain itu, generasi 1 masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. C. Ada generasi 2. Pada generasi 2,
sinyal analog sudah digunakan atau diganti dengan sinyal digital. Keunggulan dari generasi 2 adalah ukuran massa yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. D. Generasi 3. Generasi 3 yang menggunakan operator jaringan untuk memberikan pengguna mereka jaringan yang lebih luas, termasuk internet yang lebih baik, video call serta berteknologi tinggi. Tapi kelemahannya dari generasi 3 ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena teknologi yang masih baru. E. Generasi 4. Generasi 4 juga memberikan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global dan fleksibel untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda kepada penggunanya. Terakhir, generasi 4 memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi media seperti video konvensional dan game online. Sekian penjelasan tentang teknologi digital dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.